Sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita firman Tuhan, kita jalankan persembahan kita yang pertama. Haleluya. Kasihnya seperti surga, kasihnya seperti surga. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Sungguh amat baik, dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita tetap bersemangat dalam hidup ini dan banyak mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sekalian. Tak ada gunanya kita bersungut-sungut menggerutu, tak ada gunanya kita takut dan khawatir. Itu tidak akan menambah sekalipun umur kita, justru akan membuat tulang-tulang kita keropos. Tetapi dengan banyak bersyukur dan bersukacita senantiasa, tubuh jiwa roh kita akan disegarkan. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Saya tidak lama menyampaikan firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Mengapa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita? Ya, kita baca. Saya terlebih dahulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun
berbunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua mendengar dan heran, lalu berkata, bukankah ada semuanya kata-kata mereka? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Media, Perak, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun anak agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Satu lagi, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Ibu bapak mungkin sudah sangat ingat tentang kisah ini, bukan? Saya rasa tidak ada lagi di antara kita yang tidak mengetahui kisah atau kejadian atau peristiwa ini. Yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, maka penuhlah murid-murid itu semua 120 orang. Lalu mereka mulai. Dari orang yang penuh dengan Roh Kudus dimulai dengan berkata dalam bahasa asing, berkata-kata dalam bahasa lain yang tidak mereka mengerti, tanpa dipelajari, tanpa kursus, tapi mereka mampu mengatakannya dengan sangat rapi dan jelas. Padahal murid-murid itu orang-orang Galilea yang tidak terpelajar, tapi mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa lain. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Roma, ada yang berbahasa Libya, Frigia, Pamfilia, Mesir, Pontus, Kappadokia, Mesopotamia, Yudea. Dan bunyi isi daripada kata-kata yang mereka ucapkan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka menguraikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang menceritakan kehebatan Tuhan, besarnya Dia, agungnya Dia, hebatnya Tuhan itu. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, mengapa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita? Jawabannya adalah supaya kita mampu memuliakan Allah, supaya bangsa-bangsa memuliakan
memuliakan Allah. Tidak hanya bangsa Israel yang dikehendaki oleh Allah memuliakan Dia, tetapi Dia pakai semua bahasa di dunia untuk memuliakan Dia. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta segala bangsa. Seperti nyanyian kita, Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia, putih hitam, terus kamu mana? Putih hitam merah kuning, ini deh. Tuhan cinta segala bangsa. Dia ingin supaya segala bangsa memuliakan Dia. Maka Dia memberikan Roh Kudus di atas semua manusia. Amat terlebih kita, orang yang percaya. Dia berikan Roh-Nya kepada kita supaya kita tahu memuliakan Allah, supaya kita tahu meninggikan Allah, mengagungkan Allah. Sebab tidak mudah mengagungkan Allah, tidak mudah mengagungkan Tuhan, tidak mudah memuliakan Dia. Yohanes 16 ayat 14, Yesus katakan, apabila Ia datang, Ia akan memuliakan Aku. Yohanes 16 ayat 14. Multimedia tolong melihat, ya lihat, karena dunia sudah semakin mau cepat ini. Dunia sudah mau kiamat cepat, jadi cak ya begitu kan. Kayaknya kan orang-orang mulai zaman now, kalau saya nggak tahu juga. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Aku. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, apabila penghibur itu datang, janji Bapa itu datang, Ia akan memuliakan Aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, memuliakan Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Karena memuliakan Tuhan tidak cukup dengan kata-kata. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan ibu bapak bosan. Ya. Itulah makanya murid-murid itu diberikan Roh Kudus supaya mereka sanggup memuliakan Allah dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Luar biasa mereka. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Siapa sanggup begini? Siapa sanggup menjual hartanya untuk temannya? Tetapi murid-murid itu pada waktu itu mereka sanggup memuliakan Tuhan dengan dirinya dan juga memuliakan Tuhan dengan hartanya. Mereka jual ladangnya. Haleluya. Dan mereka bagi-bagi kepada saudara-saudara seiman menurut keperluan masing-masing. Ini bukanlah pekerjaan manusia. Ini bukanlah hal yang mudah, tapi ini adalah karya Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Karena apa? Karena Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Petrus itu katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Jangan dulu ada pun lain. Ya begitulah Ibu Bapak. Jadi yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu memuliakan Allah, mampu meninggikan Allah dengan seluruh hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, tingkah laku, dan apa yang kita lakukan agar memuliakan Allah. Karena Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah. Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai 6, apa dikatakan di sana? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apa artinya ziarah? Ibadah. Ziarah itu ibadah. Naik ke gunung Tuhan. Ziarah itu adalah sebuah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, sebuah hasrat yang akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita memiliki hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan berbahagia. Amin. Kita akan berbahagia. Apa hasrat Ibu Bapak? Apakah hasrat kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri? Apakah hasrat kita hanya untuk menyenangkan hula-hula saja? Tidak Tuhan. Shalom. Apa hasrat ini Bapak? Hasrat. Apabila
akan berbahagia. Dan berkatnya pun Tuhan sediakan. Apa berkatnya? Dalam ayat 7. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Bahkan hujan pada awal musim mengelubungi orang itu dengan berkah. Satu lagi ada berkatnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sini. Itu berkat itu bagi siapa? Bagi yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang hasratnya mengadakan ziarah, memuliakan Tuhan. Karena itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Seperti murid-murid, mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka mulai dengan berkata-kata memuliakan Allah. Jadi yang pertama dalam hidup kita adalah memuliakan Allah. Ada nyanyian yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Shalom. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan itu Bapa. Jadi yang pertama, Roh Kudus diberikan Allah kepada kita supaya kita memiliki kekuatan untuk memuliakan Dia. Jadi yang terutama bukan mencari uang, ya Ibu Bapak, bukan hal-hal yang jasmani yang terutama, tetapi Allah. Yesus sendiri katakan itu kepada Maria, kepada Marta. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ketika mereka penuh Roh Kudus, orang-orang berkerumun nonton. Ada yang terkagum-kagum, tercengang-cengang dan heran. Tetapi ada juga yang bingung. Tetapi ada yang menyindir, ada mengejek murid-murid. Tetapi ketika Petrus sedang penuh Roh Kudus dan 11 rasul yang lain juga semua penuh Roh Kudus, mereka mendengarkan ejekan itu. Maka dengan spontanitas, tanpa dikomando, Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu pun serentak berdiri tanpa diminta oleh Petrus.
serentak mereka berdiri, dipimpin Roh Kudus. Lalu Petrus mulai dia berkhotbah menentang orang-orang itu dan dikatakan, hai saudara-saudara, kami tidak seperti yang kamu sangka mabuk anggur, sebab hari baru pukul 9. Anggur yang memabukkan belum turun pukul 9, sore-sore baru turun, atau di halak kita disebut tuak sore, namanya dibuat sore kan, tuak sore. Hari baru pukul 9, belum ada sore di sore hari. Jadi kami ini bukan mabuk, tetapi kami ini sedang penuh Roh Kudus, menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Joel, yang tertulis dalam kitab Joel pasal 2 ayat sekian-sekian, yang bunyinya begini. Petrus pun tanpa membaca kitab, dia bisa menghafal kitab Joel. Jadi menghafal Alkitab itu adalah Alkitab dia. Jangan diejek. Saya sering di YouTube diejek orang, belum hafal aina, enak buat kuda koma dari si Petrus dihafal tuh. Yesus sendiri dihafal tuh. Dia bukti. Tidakkah kau tahu ketika 2 orang murid dari Emmaus berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka bingung, mereka stres. Tiba-tiba Yesus muncul di situ, dan dalam sekejap mata Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Berarti perjanjian lama Yesus terangkan, hafalkan kepada mereka dalam sekejap. Jadi Yesus menghafal. Bukan Farisi kalau menghafal Alkitab, tapi itu adalah memperlengkapi diri sebagai murid Kristus, tapi juga harus melakukannya. Amin. Maka Petrus pun langsung bangkit berdiri dan berkata, kami tidak tahu, tetapi ini adalah kitab Joel yang tertulis, dan begini bunyinya, akan terjadi pada hari terakhir bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya di atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anak perempuan akan berbuah. Dan sampailah kepada ayat yang ke mana tadi? Ayat 21. Inilah perkataan Petrus, dan Petrus katakan, Roh Kudus ini begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang kedua adalah Roh Kudus diberikan supaya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, supaya barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan dijawab, akan diselamatkan. Artinya supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka Dia memberikan Roh-Nya untuk kita. Amin, Ibu Bapak. Roh-Nya, sebab Roh itu akan berdoa untuk kita. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa sesungguhnya kita tidak tahu berdoa. Ya, ayat 27, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sampai ayat 28.
Jadi Ibu Bapak, karena kita tidak tahu berdoa, sesungguhnya kita tidak tahu berdoa. Kita selalu salah berdoa. Kita selalu hanya meminta apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Kita tidak tahu apa keinginan Tuhan. Ketika kita mengalami malapetaka misalnya, kita menganggap sebuah kutuk, padahal itu menurut Tuhan bukan kutuk. Itu adalah baik bagi kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tidak tahu berdoa. Artinya doa kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Yang kita inginkan adalah ini, tapi Tuhan memberikan lagi itu. Ketika doa kita tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, kita anggap itu malapetaka, kita anggap itu kutuk. Padahal menurut Tuhan itu baik bagimu karena mendatangkan kebaikan bagimu. Yang penting Ibu Bapak, kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah keluar dari Dia. Amin Ibu Bapak. Jadi dengan adanya Roh Allah, dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, maka doa-doa kita pun akan dijawab. Sehingga kita tidak ada keraguan sedikit pun berdoa. Kita yakin dan percaya doa kita tembus dan didengar oleh Tuhan. Tidak lagi bimbang dan ragu. Ada di antara kita yang bimbang dan ragu akan doanya. Sepertinya itu ada nyanyian yang mengatakan begini, Tuhan, masihkah Kau mau mendengarkan doaku? Ini kan doa orang yang ragu-ragu ini kan. Tuhan, masihkah kerengan sembahku Kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatnya hamba kini melangkah. Dengar Tuhan, ratapanku. Jangan nyanyikan yang dia, Pak Sembul, jangan nyanyikan dia. Tolonglah. Itu doa orang ragu-ragu. Kita harus yakin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Jadi Allah memberikan Roh Kudus supaya semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang ketiga, supaya kita berjalan. Allah memberikan Rohnya kepada kita supaya berkemenangan. Menang terhadap apa? Efesus 2 ayat 2. Nah ini supaya kita berkemenangan. Kita berkemenangan terhadap dunia, terhadap penguasa kerajaan angkasa, dan terhadap roh jahat yang sedang bekerja. Efesus 2 ayat 2. Kamu, ayat 1 mulai, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya.
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi supaya kita berkemenangan terhadap dunia, terhadap penguasa kerajaan angkasa, dan terhadap roh-roh yang ada di antara orang-orang durhaka, maka Allah memberikan roh kepada kita, sebab roh yang ada pada kita lebih besar dari roh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ayat terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Biarkan kami